curah hujan. Selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, serta para undangan yang kami hormati. Selanjutnya, dalam rapat ini, PT Kawasan Industri Jababeka Tbk akan disebut sebagai perseroan. Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang telah bersedia memenuhi undangan Direksi Perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan kedua perseroan yang diselenggarakan secara offline dan online pada hari ini, Jumat 29 Juli 2022, sebagaimana yang telah diberitahukan sebelumnya melalui iklan pemanggilan di harian Investor Daily tanggal 12 Juli 2022 yang akan dilampirkan dalam berita acara rapat. Selanjutnya, rapat umum pemegang saham tahunan kedua perseroan ini akan disebut sebagai rapat. Perlu kami beritahukan bahwa rapat ini merupakan rapat umum pemegang saham tahunan kedua yang diselenggarakan karena tidak tercapainya quorum kehadiran yang dibutuhkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan pertama perseroan yang telah diadakan pada tanggal 8 Juli 2022 yang selanjutnya disebut rapat pertama. Sebelum rapat ini dibuka secara resmi oleh pimpinan rapat, terlebih dahulu perkenankanlah kami untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan
yang hadir pada rapat hari ini, yaitu Bapak Suhardi Alyus selaku Wakil Komisaris Utama dan merangkap Komisaris Independen, Bapak Gan Michael selaku Komisaris, merangkap Komisaris Independen, Bapak Budianto Liman selaku Direktur Utama, Bapak Cahyadi Raharja selaku Wakil Direktur Utama, Bapak Hianto Wihadi selaku Direktur, dan Bapak Sutedja Sidarta Darmono selaku Direktur. Mohon maaf untuk rapat kali ini, Bapak Setiono Juandi Darmono belum dapat hadir karena suatu hal. Selain itu, perkenankanlah pula kami untuk memperkenalkan para profesi dan lembaga penunjang pasar modal yang membantu terselenggaranya rapat ini, yaitu Notaris Dr. Sugi Haryati, SHMKN, Kantor Konsultan Hukum Makes dan Partners Law Firm yang diwakili oleh Bapak Iwan Setiawan SH, Kantor Akuntan Publik Tanu Brata Sutanto Fahmi Bambang, dan rekan yang diwakili oleh Bapak Andre Januar Mulya. Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entricom yang diwakili oleh Bapak Abdul Latif. Sehubungan dengan jalannya rapat ini, seluruh materi rapat dapat diunduh secara digital dan tata tertib rapat dibagikan kepada para pemegang saham pada saat registrasi kehadiran. Selanjutnya, sesuai dengan pasal 39 ayat 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15-POJK-04-2020 tentang rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka POJK 15-2020, saya akan membacakan pokok-pokok dari tata tertib rapat tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia dan dipimpin oleh Bapak Suhardi Alyus selaku Wakil Komisaris Utama yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris tertanggal 20 Juli 2022. 2. Hanya para pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pertanggal 11 Juli 2022 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasa pemegang saham yang sah, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah, yang berhak hadir dan memberikan suara dalam rapat. 3. Pada setiap mata acara rapat, ketua rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya mengenai hal yang terkait dengan mata acara rapat. Perseroan membuka paling banyak 3 pertanyaan untuk tiap mata acara dengan ketentuan A. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik di rapat dapat mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat secara langsung dengan cara mengangkat tangan. Para pemegang saham dan atau kuasanya akan diminta mengangkat tangan agar petugas dapat memberikan formulir pertanyaan. Lembar pertanyaan akan diambil petugas dan diserahkan kepada ketua rapat. B. Bagi para pemegang saham atau kuasanya yang hadir, melalui online elektronik, dapat mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat melalui sistem isi kasei dengan menuliskan pertanyaan melalui fitur chat kolom, pertanyaan yang tersedia pada kolom electronic options, yang tersedia di layar e-meeting hall isi kasei. C. Setelah semua pertanyaan diajukan, ketua rapat dapat meminta bantuan direksi atau pihak lain untuk menjawab pertanyaan yang diajukan tersebut. 4. Setelah proses tanya jawab, bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik,
akan dilakukan pemungutan suara secara lisan dengan cara mengangkat tangan sesuai panduan pimpinan rapat. Sedangkan secara elektronik, pemungutan suara dilakukan maksimum selama 3 menit dengan dipandu oleh notaris dan dibantu Biro Administrasi Efek selaku pihak independen yang ditunjuk perseroan selama pelaksanaan rapat. 5. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham memiliki lebih dari 1 saham, maka ia hanya diminta untuk memberikan 1 suara dan suaranya itu akan mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya. 6. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 7. Pemegang saham dengan hak yang hadir dalam rapat namun mengeluarkan suara abstain atau blanko akan dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. 8. Apabila terdapat peserta rapat yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam penentuan quorum, namun tidak hadir di ruangan rapat maupun di sistem isi KSEI pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan akan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil saat rapat. 9. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, kami kepada para pemegang saham dan para undangan dimohon untuk mematikan atau memposisikan telepon genggam ke posisi diam atau silent demi kelancaran jalannya rapat. 10. Tata tertib ini berlaku sejak rapat dibuka sampai dengan ditutupnya oleh pimpinan rapat. Selanjutnya, kepada Bapak Suhardi Alyus, kami persilakan memimpin jalannya rapat. Yang kami hormati Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, profesi penunjang pasar modal yang turut hadir dan membantu penyelenggaraan rapat ini, pemegang saham dan kuasa pemegang saham PT Kawasan Industri Jababeka Tbk, serta para undangan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita semua masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat untuk menghadiri rapat hari ini. Sehubungan dengan kondisi terkini terkait pandemi coronavirus disease COVID-19, dan memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 2 dan level 1 coronavirus disease 19 di wilayah Jawa dan Bali, maka rapat hari ini akan dilaksanakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan rapat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, rapat juga telah menggunakan e-proxy melalui ESC KSEI. Sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, saya selaku Wakil Komisaris Utama Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris akan memimpin rapat ini selaku pimpinan rapat. Dalam penyelenggaraan rapat ini, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, Perseroan telah mengumumkan pemanggilan rapat kepada para pemegang saham Perseroan melalui surat kabar harian Investor Daily tanggal 12 Juli 2022, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan. Sebelum memulai rapat lebih lanjut, saya ingin bertanya kepada Ibu Notaris yang akan membuat berita acara dari rapat ini mengenai kehadiran pemegang saham Perseroan dan atau wakilnya dalam rapat ini dan apakah jumlah saham yang hadir tersebut telah memenuhi persyaratan quorum untuk menyelenggarakan rapat ini. Terima kasih Bapak Ketua Rapat. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa dengan mengingat mata acara rapat, maka untuk rapat ini berlaku ketentuan quorum kehadiran sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, UU PT, Junto Pasal 41 ayat 1 huruf B POJK 15/2020 Junto Pasal 23 ayat 1D Anggaran Dasar Perseroan, yaitu bahwa rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Selanjutnya, setelah memeriksa daftar pemegang saham perseroan tertanggal 11 Juli 2022 pukul 16 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, daftar hadir para pemegang saham dan atau kuasanya, dan keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan, dapat kami sampaikan bahwa dengan mengingat adanya sebanyak 292.500.000 saham treasury dalam perseroan, maka pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat ini berjumlah 9.449.310 saham atau mewakili 44,45% dari 20.532.388.369 yang merupakan seluruh saham perseroan dengan hak suara yang sah. Oleh karenanya, ketentuan mengenai quorum kehadiran untuk rapat sebagaimana diatur dalam pasal 86 ayat 4 UU PT Junto pasal 41 ayat 1 huruf B POJK 15/2020 Junto pasal 23 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi. Terima kasih Ibu Notaris. Selanjutnya, mengingat quorum sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini telah terpenuhi, maka dengan mengucap puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan bahwa rapat ini dibuka pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 39 ayat 3 POJK 15/2020, Perseroan wajib memberikan penjelasan kepada para pemegang saham paling kurang mengenai pertama, kondisi umum perseroan, kedua, mata acara rapat, ketiga, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, serta keempat, tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat sebagaimana telah dibacakan oleh tata tertib oleh MC. Mengenai kondisi secara umum perseroan dapat saya sampaikan sebagai berikut. Pada kuartal pertama tahun 2022, perseroan mencatatkan total pendapatan sebesar 500 miliar, turun 22% dibandingkan periode yang sama tahun 2021. Pilar Land Development dan Properti Perseroan mengalami penurunan pendapatan 17%, menjadi 214 miliar di kuartal pertama, dari 258 miliar di periode sebelumnya. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penjualan kafling tanah matang dari sebelumnya yang 155 miliar di kuartal pertama 2021 menjadi 35 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2022. Penurunan tersebut terutama berasal dari kontribusi dari Kendal yang menurun dari sebelumnya 140 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah di kuartal pertama tahun 2022. Namun sebaliknya, penjualan rumah tapak, apartemen, ruko, dan bangunan industri mengalami peningkatan pendapatan masing-masing sebesar 67%, 91%, 69%, dan 161%. Meskipun total pendapatan secara akuntansi mengalami penurunan, dalam hal penjualan real estate secara marketing atau marketing sales, Perseroan mencatat 478 miliar rupiah pada kuartal pertama tahun 2022, yang merupakan 28% dari target tahun 2022 dan juga meningkat lebih dari 2 kali lipat dibandingkan penjualan kuartal pertama tahun 2021 sebesar 231 miliar rupiah. Marketing sales dari Cikarang dan lain-lain menyumbang 92% dan Kendal 8%. Meskipun marketing sales di Kendal tertinggal di kuartal pertama tahun 2022, namun memasuki kuartal kedua hingga Mei 2022 berhasil dibukukan marketing sales sebesar 235 miliar rupiah dengan luas lahan terjual 16,6 hektar selama kuartal kedua tersebut. Dengan pencapaian marketing sales di atas dan didorong dengan perkembangan penanganan pandemi yang membaik serta proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional, kami yakin dapat mencapai target marketing sales Perseroan sepanjang tahun 2022 sebesar 1,7 triliun yang terdiri dari 1,1 triliun dari Cikarang dan lainnya dan 600 miliar rupiah dari Kendal. Pendapatan pilar infrastruktur turun 27%,
menjadi Rp259 terus Rp259 miliar untuk kuartal pertama 2022 dibandingkan Rp358 miliar pada periode yang sama tahun 2021. Penurunan ini terutama disebabkan pembangkit listrik yang mengalami reserve shutdown yang lebih lama di kuartal pertama 2022 dibandingkan dengan periode sebelumnya. Namun di sisi lain, pendapatan jasa kawasan dan dry port meningkat yang didukung oleh peningkatan volume masing-masing menjadi Rp81,7 miliar dan Rp49,2 miliar di kuartal pertama 2022 dari sebelumnya masing-masing Rp74,3 miliar dan Rp43,4 miliar. Pilar Leisure dan Hospitality (KIJA) membukukan peningkatan pendapatan sebesar 6% menjadi Rp27 miliar pada kuartal pertama tahun 2022. Kemudian peningkatan ini merupakan hasil dari kinerja segmen golf yang meningkat 11% pada kuartal pertama 2022. Segmen golf berkontribusi 68% terhadap total pendapatan pilar leisure dan hospitality di kuartal pertama 2022. Laba kotor perseroan turun 8% menjadi Rp220 miliar di kuartal pertama 2022 dibandingkan Rp238 miliar dari periode sebelumnya. Namun margin laba kotor kuartal pertama 2022 tercatat meningkat menjadi 44% dibandingkan dengan 37% pada periode sebelumnya. Hal ini terjadi akibat peningkatan kontribusi dari pilar properti yang juga didorong oleh peningkatan penjualan atas produk dengan margin yang lebih tinggi di kuartal pertama 2022 dari sebelumnya. Perseroan membukukan rugi bersih sebesar Rp29 miliar pada kuartal pertama 2022 dibandingkan dengan rugi bersih sebesar Rp53 miliar pada periode sebelumnya. Penyebab kerugian ini adalah dampak dari pergerakan selisih kurs valuta asing, di mana perseroan membukukan rugi kurs sebesar Rp42 miliar selama kuartal pertama tahun 2022. EBITDA perseroan untuk kuartal pertama tahun 2022 tercatat sebesar Rp176 miliar, turun 15% dari periode sebelumnya sebesar Rp207 miliar. Sebagian besar sejalan dengan penurunan pendapatan dan laba kotor. Demikian kondisi umum perseroan saat ini. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, sesuai dengan pemanggilan rapat ini, mata acara rapat inilah sebagai berikut. Pertama, persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kedua, penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Ketiga, penunjukan akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya. Keempat, penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota direksi perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. Sebagai informasi, sampai dengan batas waktu yang disyaratkan, Perseroan tidak menerima usulan mata acara rapat dari pemegang saham yang berhak untuk mengusulkan penambahan atau perubahan mata acara rapat ini. Oleh karenanya, mata acara yang saya sebutkan tadi dapat diterima oleh para pemegang saham dan kami nyatakan sah. Karena mata acara rapat ini telah diketahui sepenuhnya oleh para hadirin, kita mulai untuk membahas mata acara yang pertama. Mata acara pertama yaitu persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity at the charge kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham
kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang saya hormati, untuk penyampaian laporan tahunan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha perseroan akan disampaikan langsung oleh Bapak Budianto Liman selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Budianto, kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormatin. Perkenankanlah kami menyampaikan laporan tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Memasuki tahun 2021, perekonomian nasional mulai membaik bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mobilitas masyarakat yang meningkat dan juga keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi pandemi turut menggerakkan kembali roda perekonomian. Namun pada kuartal kedua 2021, Indonesia mengalami gelombang pandemi COVID-19 varian Delta yang menyebabkan pemerintah memperketat kembali kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini tentunya menghambat perbaikan ekonomi yang sedang berlangsung dan menyebabkan ketidakpastian di dalam dunia usaha. Namun demikian, pemerintah Indonesia secara cepat memberlakukan langkah antisipatif pengendalian pandemi, sehingga kasus harian Indonesia masih relatif terkendali dibandingkan dengan negara lainnya. Kinerja pengendalian pandemi di Indonesia terus dijaga sehingga mendukung kepercayaan masyarakat dan menjaga momentum pemulihan ekonomi. Sehubungan dengan langkah pemerintah tersebut, perkembangan ekonomi domestik dalam tren yang membaik. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan ketiga 2021 tercatat sebesar 3,51% year on year, mengindikasikan terjaganya momentum pemulihan. Memasuki triwulan keempat, sejumlah indikator dini menunjukkan tren yang terus menguat sehingga pertumbuhan ekonomi positif sebesar 3,69% selama tahun 2021 yang meningkat secara signifikan dibandingkan tahun 2020 yang sebesar minus 2,07%. Tinjauan umum kondisi ekonomi, properti, dan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif memberikan dampak pada pemulihan aktivitas usaha secara umum termasuk sektor bisnis properti, baik kawasan industri, perumahan, maupun komersial. Pemulihan sektor properti didukung dengan kondisi suku bunga Bank SBI yang stabil dan pemberian stimulus pada produk properti tertentu oleh pemerintah berupa PPN 0%. Sejalan dengan kebijakan fiskal oleh pemerintah, BI juga telah memperpanjang kebijakan makroprudensial yang akomodatif serta relaksasi rasio loan to value atau LTV atau down payment 0% untuk semua jenis properti hingga akhir tahun 2021 serta penurunan suku bunga KPR yang turun sebesar 36 basis points. Kebijakan ini sedikit banyak memberikan peningkatan sektor properti di tahun 2001 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sepanjang 2021 ini, surplus investasi langsung mengalami peningkatan menjadi 16,49 miliar dari sebesar 14,14 miliar di tahun 2020. Peningkatan kinerja surplus ini tidak terlepas dari terjaganya kepercayaan investor, ditopang oleh momentum pemulihan ekonomi domestik yang terus terjadi meski sempat diwarnai peningkatan pembatasan akibat penyebaran varian Delta. Selain itu, upaya struktural dan kebijakan yang terus dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia mampu menjaga preferensi positif investor untuk berinvestasi jangka panjang di Indonesia. Perseroan berharap perkembangan ini membawa dampak positif pada iklim investasi dan pertumbuhan pada permintaan kawasan industri. Kinerja sektor penunjang pariwisata mulai menunjukkan perbaikan signifikan, meski masih di bawah level pre-pandemi. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan serta tingkat kepercayaan masyarakat
mulai mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai bangkit di tengah pandemi. Relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat dan aturan perjalanan serta tingkat kepercayaan masyarakat mulai mendorong aktivitas pariwisata untuk mulai bangkit di tengah pandemi. Adaptasi penerapan protokol kesehatan di lokasi destinasi wisata juga berperan penting dalam memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi para wisatawan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pandemi COVID-19 masih menciptakan tantangan terhadap aktivitas dan kegiatan bisnis secara umum termasuk perseroan. Selama tahun 2021, Indonesia mengalami gelombang pandemi COVID-19 varian Delta dan penemuan varian baru Omikron yang menyebabkan pemerintah memperketat kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini tentunya menghambat perbaikan ekonomi yang sedang berlangsung dan menyebabkan ketidakpastian di dalam dunia usaha. Masih adanya pembatasan dalam masuknya orang asing ke wilayah Indonesia turut mempengaruhi kegiatan investasi asing di Indonesia, termasuk investasi maupun ekspansi investor asing ke dalam kawasan industri, yang mana juga dimiliki perseroan baik yang berlokasi di Cikarang maupun di Kendal. Selain itu, beberapa isu global lainnya juga turut mendorong kenaikan volatilitas di pasar keuangan global. Di antaranya, masih terjadinya global energy disruption dan isu terkini dari perkembangan geopolitik Rusia dan Ukraina, serta meningkatnya tekanan inflasi global, pengetatan pasar keuangan global sehubungan dengan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju, terutama di Amerika Serikat. Berbagai faktor tersebut memberikan dampak negatif pada perekonomian global dan domestik yang situasinya terus kami pantau. Kendala lainnya adalah masih belum pulihnya daya beli masyarakat seperti pada kondisi normal akibat dampak dari pandemi. Untuk menyikapi kondisi pandemi dan ketidakpastian ini, Perseroan mengambil sikap untuk mencermati perkembangan yang terjadi dan melakukan adaptasi serta penyesuaian pada strategi dan prioritas perseroan. Perseroan tetap berusaha seoptimal mungkin dan menjalankan bisnis dengan hati-hati di tengah perekonomian global dan domestik yang terjadi selama 2021. Penyesuaian langkah-langkah strategis dan mitigasi risiko dampak pandemi COVID-19 dilakukan demi keberlangsungan dan kinerja perseroan. Selain itu, perseroan masih menghadapi tantangan yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu masih diberlakukannya status penghentian sementara pembelian tenaga listrik atau reserve shutdown berdasarkan kewenangan Pusat Pengatur Beban PT PLN, P2B PLN, kepada PT Bekasi Power. Pemberlakuan reserve shutdown ini menyebabkan Bekasi Power beroperasi tidak stabil dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan PLN. Jadwal pengoperasian pembangkit listrik tergantung pada permintaan PLN dengan kondisi yang berubah-ubah, start and stop, sehingga penghentian penuh atau full shutdown. Hal ini tentunya berdampak pada efisiensi biaya operasi pembangkit dan mempengaruhi perolehan margin laba kotor Bekasi Power, serta penurunan pendapatan dibandingkan saat beroperasi dengan normal. Selama pemberlakuan reserve shutdown, PLN tetap menghormati perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani dan Bekasi Power tetap mendapatkan pembayaran atau kompensasi dari PLN dengan basis take or pay, kesiapan pembangkit atas biaya kapasitas Bekasi Power. Bekasi Power juga selalu menjaga kesiapan atau availability pembangkit listriknya setiap saat sesuai dengan rencana operasional dan permintaan dispatch dari Pusat Pengatur Beban atau P2B PLN, termasuk menjaga ketersediaan gas dari penyedia gas yang diperlukan untuk operasi pembangkit listrik.
Selama tahun 2021, Bekasi Power selalu memenuhi syarat dan kondisi yang dibutuhkan agar dapat melakukan penagihan serta menghindari kemungkinan pengenaan penalti oleh PLN. Namun pada kuartal keempat pada tahun 2021, terdapat sejumlah nilai tagihan yang belum disepakatin oleh Bekasi Power dan PLN, sehingga mengakibatkan tertundanya tagihan selama kuartal tersebut. Melalui pertemuan dan diskusi, sebagian dari tagihan tertunda tersebut sudah disepakatin untuk ditagih pada kuartal kedua pada tahun 2022. Seiring dengan prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan, kami berharap pembangkit tenaga listrik Bekasi Power dapat beroperasi normal kembali sejalan dengan kebutuhan energi yang juga semakin meningkat. Berkat bisnis model yang holistik dan terintegrasi, land bank yang besar, pengalaman dalam pengelolaan kota, dan penyediaan infrastruktur yang lengkap, serta diversifikasi pengembangan kawasan di beberapa lokasi, mampu menjaga keberlangsungan perseroan dengan baik. Gabungan antara pilar bisnis infrastruktur yang menghasilkan recurring revenue dan pertumbuhan dari pilar bisnis land development merupakan strategi bisnis yang tepat, terutama dalam menghadapi tantangan bisnis yang kuat pada sektor properti akibat wabah pandemi COVID-19. Untuk itu, ketiga pilar bisnis perseroan, yaitu pengembangan lahan atau land development, infrastruktur, dan leisure and hospitality perlu terus dikelola dan dilakukan sinergi dengan sebaik-baiknya sehingga menciptakan kesinambungan dan pertumbuhan bagi perseroan, khususnya di masa pandemi ini. Selama tahun 2021, perseroan telah menyesuaikan langkah-langkah strategis dan melakukan mitigasi risiko dampak pandemi COVID-19 terhadap untuk keberlangsungan dan kinerja perseroan. Prioritas utama kami terfokus pada posisi likuiditas perseroan, efisiensi operasional dan pemasaran yang tepat dan inovatif, serta pengelolaan risiko keuangan. Berkat dari upaya dan strategi tersebut yang didukung dengan komitmen yang tinggi dan inovasi, perseroan mampu melalui masa-masa sulit akibat dampak pandemi dengan mencatatkan kinerja yang lebih baik dan mampu untuk membuat perseroan bertahan pada tahun 2021 ini. Selain aspek bisnis, perseroan juga selalu memperhatikan protokol kesehatan dan keselamatan bersama dalam menjalankan kegiatan operasional dan usahanya. Kinerja tahun 2021. Perseroan berhasil mencapai kinerja yang baik di tahun 2021 dengan mencatat total pendapatan sebesar 2.490,3 miliar pada tahun 2021, meningkat 4% dibandingkan tahun 2020. Pilar Land Development and Property perseroan mengalami peningkatan pendapatan sebesar 3% dari 1,237 triliun pada tahun 2020 menjadi 1,272 triliun pada tahun 2021 yang terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan rumah, apartemen, ruang kantor, dan ruko dari 331 miliar pada tahun 2020 menjadi 404,4 miliar pada tahun 2021. Selama tahun 2021, perseroan terus menjajaki dan menggali lebih dalam kebutuhan masyarakat dan pelaku bisnis, serta investor atas produk dan segmen properti yang dapat ditawarkan melalui inovasi-inovasi agar produk properti perseroan dapat diterima oleh pembeli. Kami melihat bahwa rumah tapak tetap mendapat respons positif dari pasar, terutama untuk golongan menengah karena kebutuhan masyarakat yang tinggi atas tempat tinggal dan merupakan unit yang lebih terjangkau dibandingkan dengan pasar rumah menengah atas di mana permintaannya masih lambat. Segmen perumahan dan komersial
meningkat dari 121,5 miliar di tahun 2020 menjadi 189,6 miliar di tahun 2021. Sebagian besar berasal dari pengakuan penjualan De Java, Monaco, Gordonville, dan Ruko Sudirman Boulevard yang diikuti oleh peningkatan penjualan apartemen seiring dengan 49 unit apartemen Kawana Golf Residence yang diserah terimakan secara bertahap. Sebaliknya terdapat sedikit penurunan pendapatan dari penjualan tanah dari 782,9 miliar pada tahun 2020 menjadi 736,8 miliar pada tahun 2021 yang terutama disebabkan oleh berkurangnya kontribusi penjualan tanah dari Kendal pada tahun 2021 dibandingkan tahun 2020. Penjualan tanah dari Kendal mengalami penurunan sebesar 22% dari 50,2 hektar pada tahun 2020 menjadi 37,5 hektar pada tahun 2021. Sedangkan harga jual rata-rata di Kendal meningkat dari 1,25 juta per meter persegi pada tahun 2020 menjadi 1,3 juta per meter persegi pada tahun 2021. Pendapatan dari pilar infrastruktur perseroan, terutama listrik, air limbah, pengelolaan kawasan dan pelabuhan, meningkat 6% dari 1,06 triliun pada tahun 2020 menjadi 1,123 triliun pada tahun 2021, yang terutama merupakan hasil dari peningkatan pendapatan dari jasa dan pemeliharaan dan dry port yang masing-masing meningkat 14% dan 20% karena keduanya mengalami peningkatan volume pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Sebagai contoh, dry port mengalami peningkatan dalam jumlah peti kemas yang ditanganin dari 62.381 tius pada tahun 2020 menjadi 70.221 tius pada tahun 2021. Pendapatan dari segmen energi menurun 1% dari 637,8 miliar pada tahun 2020 menjadi 633,5 miliar pada tahun 2021. Selama tahun 2021, jangka waktu status reserve shutdown atau penghentian sementara berlangsung lebih sedikit yang membawa pendapatan energi meningkat, namun peningkatan tersebut tertahan oleh adanya sejumlah nilai tagihan yang belum disepakati oleh Bekasi Power dan PLN pada kuartal 4 tahun 2021 yang mengakibatkan penurunan secara akumulatif hingga akhir tahun. Akibat dari tertundanya tagihan selama kuartal tersebut, margin laba kotor Bekasi Power mengalami penurunan. Pendapatan berulang dari pilar infrastruktur berkontribusi 45% terhadap total pendapatan pada tahun 2021 dibandingkan dengan 44% pada tahun 2020. Pilar leisure and hospitality perseroan membukukan penurunan pendapatan sebesar 4% menjadi 94,3 miliar pada tahun 2021 yang lalu. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pendapatan dari segmen villa dan pariwisata sebesar 6,9 miliar pada tahun 2021. Kontributor utama pada pilar leisure and hospitality tetap dari segmen golf, yang memberikan kontribusi 66% terhadap pendapatan pilar pada tahun 2021 dibandingkan dengan 59% pada tahun 2020. Dalam rangka melengkapi fasilitas rekreasi dan daya tarik pengunjung Tanjung Lesung, pada tanggal 30 November 2021, PT Banten West Java Tourism Development atau BWJ
entitas anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya oleh Perseroan dan PT Faunaland Indonesia, membentuk perusahaan patungan yang bertujuan untuk mengembangkan wisata rekreasi di kawasan pariwisata Tanjung Lesung sebagai tindak lanjut kesepakatan pada tahun 2020. Rencana pengembangan akan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama adalah membangun kebun binatang Faunaland, lalu tahap kedua ialah membangun Faunaland Resort berupa fasilitas akomodasi yang unik dengan pemandangan satwa-satwa di kawasan habitat yang disediakan, serta pengembangan bisnis lainnya sesuai kesepakatan. Pembentukan usaha patungan ini diharapkan akan membawa pengaruh positif terhadap pengembangan bisnis kawasan pariwisata Tanjung Lesung karena proyek ini akan menjadi satu tambahan daya tarik pengunjung. Bahkan daya tarik ini juga memberikan edukasi yang baik tentang lingkungan dan fauna atau binatang. Laba kotor Perseroan meningkat 7% menjadi 1,093 triliun pada tahun 2021. Pada saat yang sama, margin laba kotor konsolidasi Perseroan pada tahun 2021 meningkat menjadi 44% dibandingkan dengan 43% pada tahun 2020. Alasan utama kenaikan ini adalah karena margin laba kotor pilar Land Development dan Property meningkat dari 52% pada tahun 2020 menjadi 58% pada tahun 2021, terutama disebabkan oleh penurunan kontribusi kafling tanah dari Kendal yang memiliki margin lebih rendah dibandingkan dengan kafling di Cikarang. Selanjutnya, margin laba kotor untuk produksi industri dan apartemen meningkat masing-masing sebesar 3% dan 7% dibandingkan pada tahun 2020. Selain itu, margin laba kotor pilar leisure and hospitality meningkat dari 25% pada tahun 2020 menjadi 31% pada tahun 2021. Sebaliknya, margin laba kotor pilar infrastruktur turun dari 33% pada tahun 2020 menjadi 29% pada tahun 2021, terutama sebagai akibat dari penurunan margin laba kotor dari Bekasi Power pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Laba bersih Perseroan meningkat hampir 2 kali lipat menjadi 87,6 miliar pada tahun 2021 dibandingkan dengan 45,3 miliar pada tahun 2020. Alasan utama kenaikan ini adalah kinerja dari Land Development dan Property serta keseluruhan yang lebih baik pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya, yang menyebabkan laba kotor lebih baik secara keseluruhan. Perolehan tersebut masih dapat mengimbangi kerugian selisih kurs yang lebih besar pada tahun 2021 sebesar 77,7 miliar, dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar 60,7 miliar. EBITDA Perseroan untuk tahun 2021 tercatat sebesar 855,3 miliar, naik 7% dari tahun 2020 sebesar 800,3 miliar. Pilar Land Development dan Property. Kinerja pilar usaha dari Land Development dan Property mencatat penjualan marketing atau marketing sales sebesar 1,42 triliun pada tahun 2021, meningkat 58% jika dibandingkan dengan 898,7 miliar pada tahun 2020. Pada tahun 2021, marketing sales di Cikarang memberikan kontribusi sebesar 65%. Sedangkan dari Kendal dan lainnya sebesar 35%. Kenaikan marketing sales ini terutama terjadi pada segmen kawasan industri yang didorong oleh semakin meningkatnya kepercayaan investor dan momentum pemulihan ekonomi domestik yang terus terjadi dan mulai dibukanya penerbangan internasional juga turut membantu kegiatan para investor asing
dalam merealisasikan investasinya di Indonesia setelah menunggu sejak pandemi dimulai, meski sempat terganggu oleh peningkatan pembatasan akibat penyebaran varian Delta. Selain itu, upaya reformasi struktural dan kebijakan perbaikan iklim investasi Indonesia juga berperan dalam menarik investor. Marketing sales lahan industri pada tahun 2021 masing-masing meningkat menjadi 31,7 hektar untuk Kendal dan 24,2 hektar untuk Cikarang. Dari tahun sebelumnya masing-masing tercatat seluas hanya 16,9 hektar di Kendal dan 9,3 hektar di Cikarang. Sejak ditetapkannya kawasan industri Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus pada bulan Desember 2019, kawasan ekonomi Kendal, KEK Kendal telah berkembang sangat baik, bahkan termasuk yang terbaik di antara kawasan ekonomi khusus lainnya. Kawasan ekonomi khusus Kendal memiliki keunggulan geostrategis sebagai industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, produk berteknologi tinggi, dan industri pendukung berbasis aplikasi 4.0. Salah satu faktor yang membuat KEK Kendal berkembang sangat baik ialah keberadaan dan berfungsinya kantor administrasi KEK di Kendal. Sejak kantor administrasi KEK Kendal diresmikan dan beroperasi pada tanggal 23 April 2021, investor bisa merasakan kemudahan dalam mendapatkan fasilitas fiskal maupun non-fiskal dari KEK, antara lain kemudahan dalam proses perizinan, mendirikan usaha, izin lingkungan, bangunan, sampai hak untuk mendapatkan insentif pajak. Sebanyak 7 investor di kawasan industri Kendal resmi menerima insentif pajak berupa sertifikat tax holiday dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dengan tax holiday ini, perusahaan atau investor dapat menerima fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan hingga 100% selama 10-20 tahun. Kami sangat menghargai segala upaya dan kerjasama serta sinergi yang dilakukan baik oleh Dewan Nasional KIK, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang telah menjalankan dan memfungsikan peran kantor administrasi sebagai pintu gerbang bagi para investor dengan baik, sehingga dapat mensukseskan pelaksanaan kawasan ekonomi khusus. Hingga akhir tahun 2021 sudah terdapat 69 tenan, termasuk dari investor asing yang berasal dari negara Taiwan, China, Jepang, Korea Selatan, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura dengan total investasi sekitar 22,4 triliun. Kami yakin dengan dukungan pemerintah pusat dan daerah yang menawarkan iklim investasi yang aman, stabil, dan kondusif, serta penyediaan tenaga yang terampil dan produktif, maka perseroan akan dapat menarik lebih banyak FDI melalui KIK yang merupakan perusahaan patungan perseroan dengan Semkop yang memiliki jaringan internasional yang sangat luas. Selama tahun 2021, KIK berhasil menarik 4 investor asing baru yang berasal dari China, Thailand, dan Korea Selatan. Dalam strategi pemasaran, KIK menargetkan beberapa segmen atau sektor industri sebagai sasaran utamanya, antara lain industri makanan, furniture, fashion, otomotif, elektronik, packaging, serta logistik. Dengan upah standar minimum Kabupaten Kendal yang masih sangat kompetitif, turut menjadi alasan yang tepat untuk berinvestasi di KIK, khususnya untuk industri padat karya atau labor intensive industry. Sumber daya manusia.
Dalam menjalankan kegiatan usaha di tengah kondisi pandemi, langkah penting yang dilakukan perseroan adalah memastikan kesiapan sumber daya manusia untuk mendukung kegiatan operasional. Pengelolaan sumber daya manusia di perseroan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan. Karyawan dituntut untuk lebih fleksibel dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya, mampu beradaptasi terhadap perubahan yang sangat bergerak cepat, namun diharapkan tetap memberikan nilai tambah bagi perseroan atas kinerja yang dihasilkan. Aksi tersebut dirumuskan dengan 3A, Agile, Adapt, dan Advantage. Agar aksi 3A tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, maka perseroan perlu mengubah sistem kerja, rumusan pencapaian target, mekanisme kerja sama tim, termasuk mengubah pola pikir karyawan. Selama masa pandemi, perseroan menjalankan program gotong royong dilaksanakan untuk mendukung upaya efisiensi perusahaan, salah satunya melalui penangguhan gaji selama 12 bulan yang mulai diterapkan sejak bulan Maret 2020. Program gotong royong ini telah berjalan dengan baik, dan kami melihat bahwa seluruh karyawan memiliki kepekaan dan kepedulian terhadap tantangan yang dihadapi perseroan dengan berpikir positif dan tetap bekerja sebaik-baiknya, serta melayani para pelanggan, pembeli, konsumen, tenant dan investor, serta komunitas di lingkungan perseroan berada. Manajemen memandang bahwa pada kondisi di tahun 2021 dapat dikendalikan sehingga perseroan menetapkan kebijakan untuk mengembalikan seluruh gaji yang ditunda kepada semua perseroan. Untuk mengembalikan seluruh gaji yang ditunda kepada semua karyawan secara bertahap hingga akhir tahun 2021. Direksi sangat menghargai rasa gotong royong dan sepenanggungan dari seluruh karyawan Jababeka yang ikut bertanggung jawab dan turut serta dalam program gotong royong ini. Para pemegang saham dan undangan yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami juga menyampaikan kegiatan perseroan dalam menjalankan program keberlanjutan selama 2021. Laporan keberlanjutan tahun perseroan 2021 merupakan laporan yang pertama disampaikan oleh perseroan sebagai bentuk akuntabilitas perseroan kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini berpedoman pada kajian materialitas kami yang terakhir, serta disiapkan sesuai ketentuan peraturan OJK POJK nomor 51/POJK 03/2017. Perseroan menyadari bahwa tanggung jawab perseroan terhadap ekonomi, sosial, lingkungan, dan ketenagakerjaan dan masyarakat merupakan bagian yang sangat penting dalam kegiatan usahanya dan untuk meraih pertumbuhan yang berkelanjutan. Melalui keberadaan dan kapabilitasnya, perseroan selalu ingin berperan serta dalam memberikan manfaat yang optimal bagi kemandirian ekonomi masyarakat, sosial dan kelestarian lingkungan, serta menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat sekitarnya, karyawan, dan pelanggan. Di saat bersamaan, perseroan yakin bahwa hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan akan menjamin kesinambungan usaha perseroan. Keberlanjutan dalam struktur perusahaan Jababeka bersifat holistik dan mencakup seluruh aspek dalam ruang lingkup operasional baik yang ada di perseroan maupun entitas-entitas anak perusahaan. Pelaksanaan kegiatan usaha yang berkelanjutan diterapkan di bawah kepemimpinan direksi melalui masing-masing unit bisnis dan divisi atau departemen terkait di perseroan. Kami menyadari bahwa tim khusus yang terbentuk saat ini perlu diperkuat untuk membantu direksi dalam menjalankan komitmennya terhadap lingkungan, kesehatan, dan keselamatan, tanggung jawab sosial perseroan
tata kelola perusahaan, serta program-program keberlanjutan yang relevan dengan perseroan. Kami berharap tim khusus ini dapat lebih fokus dan efektif dalam rangka peningkatan kualitas dan area cakupan kegiatan keberlanjutan baik di internal perusahaan maupun dengan pihak eksternal melalui sinergi dengan lebih banyak tenan di kawasan yang mengacu pada kebutuhan masyarakat sekitar. Dalam laporan ini kami menyampaikan berbagai inisiatif untuk meraih perekonomian berkelanjutan yang lebih tinggi, masyarakat yang lebih sejahtera, ketenaga kerjaan dan lingkungan yang berkelanjutan, serta produk dan layanan yang berkelanjutan. Dalam penerapan ekonomi berkelanjutan, nilai ekonomi yang dihasilkan dari kegiatan usaha perseroan didistribusikan kepada pemangku kepentingan terkait, serta seperti karyawan, pemasok barang dan jasa, pemerintah, penyedia modal, dan maupun masyarakat sekitar. Kami berkomitmen untuk terus menjalankan program pembangunan yang berkelanjutan dengan perencanaan yang matang, bertanggung jawab, serta mengacu pada kebijakan dan peraturan yang ada agar dapat terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Pada aspek lingkungan, perseroan terus berupaya menciptakan operasional yang lebih ramah lingkungan dan memelihara kualitas lingkungan serta meminimalisasi dampak lingkungan dari kegiatan perseroan. Perseroan sebagai pengelola kawasan, khususnya Kota Jababeka Cikarang maupun kawasan operasional lainnya, senantiasa bertanggung jawab dalam mengoperasikan fasilitas pengelolaan air bersih dengan memastikan kualitas pasokan air bagi pelanggan dan fasilitas pengelolaan air limbah yang aktivitasnya ditelaah secara rutin untuk memastikan bahwa limbah cair dari aktivitas industri di kawasan Kota Jababeka yang sudah diolah telah memenuhi standar mutu sesuai peraturan yang berlaku. Perseroan juga terus berupaya menekan jumlah emisi karbon yang dihasilkan dengan meningkatkan penggunaan material alternatif baik berupa limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 dan non-B3 dan limbah dari industri lain. Pada aspek sosial, perseroan berupaya menjadi warga yang baik bagi masyarakat di sekitar area operasionalnya dan sangat memperhatikan masyarakat di sekitarnya. Kami membentuk tim khusus yang berkontribusi untuk pengembangan masyarakat antara lain sekitar Kota Jababeka maupun Kendal. Perseroan berharap program-program yang dikembangkan dapat meningkatkan peluang usaha, penyerapan tenaga kerja, dan untuk kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Selain dilakukan secara swadaya, perseroan juga mengajak tenan-tenan di kawasan untuk melakukan program CSR bersama dengan komunitas lokal sebagai salah satu pemangku kepentingan yang menjadi mitra penting dalam pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ketenagakerjaan, kami terus berupaya memberikan kesempatan kerja yang setara, memberikan gaji dan kompensasi yang wajar sesuai dengan peran karyawan, serta turut menciptakan lingkungan kerja yang aman positif, serta mengembangkan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja melalui berbagai seminar maupun pelatihan. Di tengah masa pandemi di tahun 2021, perseroan juga sangat memperhatikan kesehatan dan keselamatan karyawan. Kami membentuk tim gugus tugas yang memiliki peranan untuk menerapkan dan mengawasi jalannya protokol kesehatan dalam aktivitas usaha. Dalam hal tanggung jawab produk dan perlindungan konsumen, kami senantiasa selalu mengacu kepada peraturan yang berlaku dan kesepakatan dengan konsumen. Perseroan juga siap menangani dan menindaklanjuti keluhan dari pelanggan, khususnya dari para pelanggan industri, perumahan dan komersial, serta penghuni kawasan.
prospek 2022 dan masa mendatang. Melihat perkembangan pemulihan ekonomi dari dampak pandemi COVID-19 di tahun 2021, pemerintah optimis bahwa kinerja perekonomian akan semakin kuat dan diproyeksi tumbuh sebesar 5,2% di tahun 2022 ini. Proyeksi tersebut dilandasin oleh indikator-indikator pembangunan yang telah kembali positif di tahun 2021 dan akan ditopang oleh penguatan investasi dan ekspor serta kelanjutan pemulihan konsumsi masyarakat. Pada tahun 2022 ini diperkirakan akan ada potensi kenaikan FDI sebesar 33% secara year on year, meningkat dari 12,5% year on year di tahun 2021. Pertumbuhan tersebut diharapkan dapat mendorong permintaan investasi di kawasan industri. Berkurangnya pembatasan travel bagi warga negara asing ke Indonesia dan pelonggaran syarat penerbangan domestik maupun mancanegara yang dimulai pada tahun 2021 diyakini bisa menjadi titik balik untuk kawasan industri setelah pandemi COVID-19. Pelonggaran ini turut membantu kegiatan para investor dalam merealisasikan investasinya di Indonesia. Kedepan kami yakin pembatasan kunjungan warga negara asing ke Indonesia akan diperlonggar seiring dengan terkendalinya pandemi. Namun, beberapa hal masih perlu diwaspadai, antara lain peningkatan sejumlah risiko eksternal seperti gelombang baru penyebaran COVID-19, potensi dampak isu geopolitik yang tengah terjadi, meningkatnya tekanan inflasi global, pengetatan pasar keuangan global sehubungan dengan normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara maju, terutama di Amerika Serikat, yang berpotensi menghambat laju pemulihan ekonomi global yang pada gilirannya akan berdampak pada ekonomi domestik. Pertumbuhan ekonomi nasional dan potensi masuknya investor asing sebagaimana dijelaskan di atas merupakan kesempatan bagi perseroan untuk menangkap peluang kebutuhan properti dengan menyediakan produk-produk yang dapat diserap pasar dan sesuai dengan tuntutan investor dan end user yang merupakan segmen terbesar di Kota Jawa BK. Untuk kawasan industri di Cikarang, perseroan akan melanjutkan peluncuran produk tahun sebelumnya, yaitu Smart Manufacturing Hub dan E-Space Block, membangun area dan klaster kawasan industri tahap 9, serta fokus pada penyediaan melalui unit ready stock standard factory building sesuai kebutuhan serta membenahi infrastruktur di dalam kawasan industri. Bahkan untuk mengantisipasi permintaan di tahun-tahun mendatang, perseroan juga perlu menyiapkan pembukaan lahan industri baru. Untuk mendorong penjualan, perseroan akan memberikan kelonggaran skema pembayaran dengan jangka waktu yang lebih panjang, memberikan paket-paket promosi, serta beberapa program insentif. Sejalan dengan perkembangan bisnis online dan e-commerce yang dipicu oleh pergeseran model bisnis konvensional ke belanja grosir dan pengantaran makanan segar secara online, maka kebutuhan pergudaan logistik yang modern juga meningkat. Saat ini permintaan pergudangan didominasi oleh investor dan perusahaan third party logistik atau 3PL dan e-commerce yang melakukan ekspansi dan menyewa ruang pergudangan modern di Jabodetabek. Kami melihat koridor timur Jakarta masih menjadi wilayah potensial dalam transaksi serapan lahan industri, khususnya Bekasi yang berkontribusi lebih dari 50% dari total serapan lahan industri pada tahun lalu. Salah satu faktor penting dalam penentuan lokasi gudang tersebut adalah memiliki akses ke tol yang baik.
Kami yakin Kota Jababeka menjadi pilihan karena memiliki lanskap yang cocok dan bersaing dengan 3 akses jalan tol dan fasilitas dry port. Selain permintaan ruang gudang modern dan manufaktur, kami juga melihat kebutuhan lahan industri dari data center yang semakin menarik pada pemain lokal dan internasional yang ditandai dengan beberapa proyek peluncuran data center akhir-akhir ini. Sedangkan untuk kawasan industri Kendal, perseroan terus mengawasi dan memastikan kelanjutan pembangunan dan pengembangan infrastruktur di kawasan sebagai komitmen KIK terhadap investor agar kegiatan usaha atau produksi mereka dapat beroperasi dengan nyaman dan proses penyelesaian pembangunan pabriknya dapat berjalan sesuai rencana dan jadwalnya. Untuk menjamin kelancaran pembangunan infrastruktur, KIK telah memperoleh fasilitas pinjaman bank yang akan dilakukan pencairannya sesuai dengan kebutuhan. Kami yakin bahwa perkembangan dan pembangunan infrastruktur di KIK dan fasilitas fiskal maupun non-fiskal yang telah diperoleh dari kawasan ekonomi khusus bagi beberapa tenan di tahun 2021 semakin menarik lebih banyak investor baik FDI maupun lokal untuk menanamkan investasinya di KIK. KIK akan mendukung semua investor yang berada di dalam kawasan ekonomi khusus Kendal dan memenuhi syarat agar dapat menikmati manfaat dari kawasan ekonomi khusus ini. Hal ini merupakan salah satu capaian yang ditargetkan kawasan ekonomi khusus Kendal sebagai kawasan ekonomi khusus, selain menawarkan iklim investasi yang aman, stabil, dan kondusif, serta penyediaan tenaga yang terampil dan produktif. Untuk kawasan hunian dan komersial, perseroan optimis bahwa segmen pasar properti ini memiliki peluang tumbuh karena kebutuhan masyarakat yang tinggi terhadap tempat tinggal. Kota Jababeka merupakan kota mandiri berbasis kawasan industri dengan kawasan perumahan dan komersial diyakini akan semakin berkembang seiring dengan meningkatnya daya beli masyarakat terhadap produk properti yang ditawarkan perseroan dan membaiknya kondisi perekonomian nasional. Perseroan juga menyadari bahwa perkembangan kawasan hunian modern memerlukan fasilitas penunjang preferensi gaya hidup penghuninya. Untuk itu, perseroan akan memperbanyak pengembangan fasilitas komersial dan penunjang serta memperbaiki lanskap tata kota yang memenuhi kebutuhan dan gaya hidup modern khususnya kaum milenial. Seiring dengan tren pengembangan mal-mal secara desentralisasi yang terjadi tidak hanya di Jakarta, tetapi juga sekitar area Jabodetabek, Jababeka Residence akan terus melengkapi dan menarik beberapa tenan besar lainnya untuk bergabung mengingat besarnya potensi pasar segmen kalangan muda milenial dengan daya beli yang sangat kuat. Sedangkan untuk perumahan, tren kepemilikan properti mengarah pada rumah-rumah berukuran lebih kecil dengan harga yang terjangkau. Untuk itu, perseroan akan mengembangkan hunian yang terjangkau dengan ukuran yang tepat, melalui inovasi dengan mengeksplorasi landscape dan lokasi land bank yang ada, dan membuat desain dan arsitektur agar dapat terserap oleh pasar dengan baik. Koridor Timur Jakarta merupakan koridor yang dipenuhi oleh beberapa kawasan industri. Ini telah menciptakan pasar untuk kalangan pebisnis dan pekerja profesional muda yang rata-rata membutuhkan hunian. Untuk itu, perseroan juga akan meluncurkan produk-produk rumah untuk kalangan menengah dan atas seiring dengan momentum pemulihan perekonomian. Sebagai kawasan industri yang terbesar dan terus berkembang, perseroan yakin pasar properti di Kota Jababeka memiliki prospek yang sangat menjanjikan.
Sedangkan untuk kegiatan jasa yang menghasilkan recurring revenue seperti penyediaan air bersih, pengelolaan air limbah, estate management, power plant, serta dry port, setiap unit bisnis tetap melayani kebutuhan konsumen secara optimal dan menjaga hubungan dengan baik, serta menjalankan kegiatan operasionalnya. Sebaiknya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sangat baik. Perseroan juga akan tetap fokus untuk melakukan efisiensi di berbagai bidang dan meningkatkan pemanfaatan teknologi untuk menciptakan operasi yang efisien dan efektif. Perseroan juga terus berinovasi untuk melahirkan produk dan solusi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan, namun dengan mengedepankan aspek keberlanjutan sesuai dengan tujuan perseroan. Direksi perseroan sangat menyadari pentingnya melakukan pendanaan ulang atau refinance di saat yang tepat atas obligasi perseroan sebesar 300 juta US dollar yang akan jatuh tempo pada Oktober 2023. Mengingat kondisi ekonomi yang menantang akibat dari invasi Rusia ke Ukraina, tekanan inflasi global yang tinggi, tingkat suku bunga yang meningkat, serta dampak dari krisis perusahaan properti di Cina yang memberikan sentimen negatif terhadap pasar keuangan di negara berkembang terhadap Indonesia, perseroan menyadari untuk tidak sepenuhnya mengandalkan pasar obligasi dolar Amerika Serikat untuk melakukan pendanaan ulang atas obligasi perseroan saat ini. Untuk itu, perseroan telah melakukan diskusi secara intensif dengan baik bank investasi maupun bank komersial maupun penasihat keuangan eksternal lainnya untuk menemukan solusi terbaik dalam melakukan pendanaan ulang tersebut. Perseroan mempelajari semua opsi yang ada dan mungkin akan melakukan pendanaan ulang balik melalui pelunasan obligasi 2023 dengan penerbitan obligasi baru, fasilitas pinjaman, uang tunai, dan atau kombinasi dari semuanya. Perseroan juga telah memperoleh persetujuan pemegang saham yang diperlukan untuk melaksanakan pendanaan pendanaan tersebut dalam rapat umum pemegang saham pada tanggal 23 Februari 2022. Selain itu, perseroan juga terus melakukan diskusi secara ekstensif dengan bank relasi baik lokal maupun bank asing untuk memperoleh jaminan berupa pinjaman bank yang akan digunakan dalam melaksanakan pendanaan kembali obligasi tersebut. Berdasarkan perkembangan terkini, Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa pendanaan kembali obligasi 2023 akan dapat direalisasikan dengan baik di tahun 2022 ini. Berdasarkan pada prospek dan rencana yang akan dilakukan hal tersebut, Perseroan optimis akan meraih pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2022. Sebagai penutup, atas nama manajemen Jababeka, kami ingin mengungkapkan penghargaan dan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran karyawan atas kerja keras, pengabdian, dukungan, dan dedikasinya dalam mendukung usaha perseroan meraih kinerja dan pencapaian yang baik selama 2021 ini. Kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, dan para pemangku kepentingan Jababeka, kami mengucapkan terima kasih dan rasa hormat atas kepercayaan dan dukungan yang telah diberikan kepada perseroan selama ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih Bapak Budianto. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan yang kami hormati, demikianlah penjelasan direksi mengenai laporan tahunan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Selanjutnya saya akan membacakan laporan tahunan, tugas dan pengawasan Dewan Komisaris terhadap jalannya pengurusan perseroan. Penilaian kinerja direksi dan pengawasan terhadap implementasi strategi. Berdasarkan penjelasan dan pencapaian sebagaimana telah
dijelaskan oleh Bapak Budianto sebelumnya, Dewan Komisaris berpendapat bahwa direksi telah menjalankan perusahaan dengan baik di tengah kondisi pasar properti yang belum kembali pada kondisi normal dan daya beli masyarakat yang masih lemah, serta persaingan yang semakin ketat di tengah kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat yang kerap berubah. Direksi dan seluruh jajaran manajemen telah berupaya agar perseroan mampu meraih kinerja yang sebaik-baiknya sepanjang tahun 2021. Dari aspek keuangan dan strategi, Dewan Komisaris menyarankan agar direksi menjaga dengan cermat setiap pengeluaran, belanja modal, dan melakukan efisiensi dengan menjaga likuiditas, melakukan inovasi dalam meluncurkan produk-produk properti sesuai dengan pasar dan kebutuhan, serta melayani dan menjalin relasi yang baik dengan pelanggan dan tenan untuk mengantisipasi dampak dari pandemi. Dalam kondisi sebagaimana disampaikan di atas, direksi mampu membawa perusahaan meraih kinerja positif dengan membukukan total penjualan dan pendapatan sebesar 2,490 triliun di tahun 2021, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 2,3961 triliun, dan laba bersih tahun 2021 tercatat sebesar 87,6 miliar rupiah, meningkat 45,3 miliar rupiah di tahun sebelumnya. Sehubungan dengan pencapaian total pendapatan yang meningkat tersebut, kami juga perlu menghimbau kepada direksi untuk dapat memitigasi risiko yang terkait dengan pemberlakuan status reserve shutdown atau penghentian sementara atas pembangkit listrik PT Bekasi Power yang masih berlangsung selama ini. Seiring dengan membaiknya perekonomian Indonesia dan perkembangan pandemi selama 2021, perseroan berhasil meraih peningkatan 58% dari penjualan marketing atau marketing sales menjadi 1,42 triliun pada tahun 2021 dibandingkan dengan 898,7 miliar rupiah pada tahun 2020. Dewan Komisaris berharap direksi melakukan inovasi dan menerapkan strategi pemasaran yang tepat agar momentum pemulihan marketing sales ini dapat berlanjut ke tahun-tahun mendatang dengan lebih baik dan melampaui kondisi sebelum pandemi. Dengan demikian, perseroan dapat meningkatkan nilai bagi beberapa pemegang saham. Dengan memperhatikan kondisi pandemi yang masih berlangsung dan tantangan bisnis yang dihadapi, kami memandang bahwa seluruh kegiatan usaha telah dilakukan dengan baik meskipun pencapaian kinerja keuangan di atas tercatat adanya permasalahan di segmen energi sebagaimana dijelaskan sebelumnya yang merupakan tantangan yang segera harus diatasi. Bapak-bapak, ibu-ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, dalam menjalankan fungsi pengawasan sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris senantiasa memberikan arahan, saran dan masukan kepada direksi terkait pengelolaan dan pengurusan serta penerapan kebijakan strategis perseroan, terutama dalam hal menjaga likuiditas, meningkatkan pemasaran dan penjualan, mengoptimalkan penggunaan aset yang dimiliki, dan manajemen biaya sebagai fokus utama perseroan di saat pandemi. Bidang tata kelola perusahaan dan kajian kinerja komite. Dewan Komisaris berpandangan bahwa penerapan prinsip GCG secara baik dan konsisten dapat memberikan nilai positif bagi perseroan dan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap perseroan. Sehingga dalam pelaksanaan GCG tersebut perlu diimbangi dengan proses pengawasan, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan untuk menjaga keselarasan praktek-praktek GCG terbaik terhadapnya perkembangan terbaru. Oleh karena itu, Dewan Komisaris senantiasa melakukan pengawasan terhadap penerapan praktek good corporate governance secara menyeluruh. Wujud pengawasan dan pemberian masukan kepada direksi dilakukan melalui rapat-rapat yang diadakan Dewan Komisaris, baik rapat internal maupun rapat gabungan secara langsung dan virtual. Di sepanjang tahun 2021, baik rapat Dewan Komisaris maupun rapat gabungan Dewan Komisaris dan direksi telah dilaksanakan masing-masing sebanyak 8 kali. Rapat-rapat tersebut menjadi forum bagi Dewan Komisaris untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan perseroan, kinerja keuangan dan operasional, peluang dan permasalahan yang dihadapi perseroan sepanjang tahun 2021. Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit telah melakukan pengawasan terhadap kebijakan manajemen dan kegiatan operasional yang dijalankan oleh direksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit menjalin kerjasama dengan auditor internal dan membahas temuan-temuan yang ada secara periodik dan melakukan pertemuan dengan auditor eksternal untuk membahas laporan keuangan yang diaudit. Selama tahun 2021, Komite Audit telah memberikan masukan-masukannya kepada Dewan Komisaris dalam hal penyusunan rencana audit internal,
efektivitas sistem pengendalian, dan hal-hal terkait lainnya seperti pertemuan dengan auditor internal eksternal dalam rangka pembahasan pelaksanaan dan hasil pelaksanaan kegiatan audit. Agar pelaksanaan GCG terarah dan teratur, Komite Audit telah mengadakan rapat yang terjadwal sesuai dengan piagam Komite Audit. Sepanjang 2021, Komite Audit telah bekerja dengan baik dalam membantu tugas dan kinerja Dewan Komisaris. Arahan strategis. Dengan pengalaman dan kemampuan yang dimiliki dalam membangun dan mengembangkan kawasan berskala luas terintegrasi seperti di Kota Jababeka dan keahlian dalam mengoperasikan dan mengelola infrastruktur dan jasa layanan perkotaan, Dewan Komisaris mengarahkan kepada direksi agar perseroan dapat terus mengembangkan bisnisnya agar bertumbuh baik secara organik maupun non-organik. Direksi perlu mengeksplorasi dan menjajaki beberapa peluang bisnis yang terkait ketiga pilar bisnis dan pengalaman perseroan sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas. Secara organik, perseroan perlu didorong untuk mengembangkan bisnisnya seiring dengan pertumbuhan segmen pasar yang dimasukinya, baik melalui ekspansi, keluar maupun menambah lini bisnisnya. Sedangkan untuk mendukung pertumbuhan non-organik, perseroan juga membuka dan mencari peluang kerjasama baik melalui usaha patungan atau spin-off atau divestasi, strategic partner, merger dan akuisisi yang sejalan dengan visi dan misi perseroan serta dapat bersinergi. Kami yakin melalui rencana pertumbuhan di atas dan pengembangan kawasan-kawasan baru di Indonesia, perseroan dapat mengkapitalisasi aset yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Kami juga mensosialisasikan rencana-rencana pengembangan dan prospek bisnis perseroan agar nilai perusahaan dapat tercermin pada harga saham di pasar yang kami sadari perlu ditingkatkan. Penjelasan lebih rinci mengenai pelaksanaan fungsi di pengawasan oleh Dewan Komisaris dapat dilihat pada bagian tata kelola perusahaan dalam laporan tahunan perseroan. Bapak-bapak, ibu-ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara pertama, rapat dengan menggunakan tata cara sebagaimana yang telah disampaikan di awal rapat ini. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menulis di formulir pertanyaan atau menyampaikan dalam kolom chat yang tersedia pada layar webinar dengan pertama menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan kedua menuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara rapat. Silakan notaris melakukan verifikasi dan Pak Mulyadi sebagai GM Corporate Secretary menyampaikan pertanyaan yang ada di formulir pertanyaan dan chatroom terkait mata acara ke-1. Oleh karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan pada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyetujui untuk menerima dengan baik dan mengesahkan laporan tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang meliputi A. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan atas kinerja perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. B. Laporan direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Dan C. Laporan keuangan konsolidasian perseroan yang memuat neraca dan laba rugi tahunan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan tertanggal 26 April 2022 nomor 014.5-AU-1-1620-2-1-4 Romawi dan /2022. Kedua, menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equity at the charge kepada seluruh direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama perseroan dan tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta dengan mengingat laporan tahunan
Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Sebelum pengambilan keputusan, perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa sesuai ketentuan pasal 23 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pasal 87 Undang-Undang PT, pasal 40 ayat 1 dan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15 2020, keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dan dalam hal ini, keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sekarang kita lanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara pertama rapat ini dengan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tapi pada waktu pengambilan keputusan oleh rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui acara tersebut. Bagi yang tidak setuju, diharapkan mengangkat tangan. Bagi yang memberikan suara abstain, diharap mengangkat tangan. Selanjutnya, memasuki sesi untuk pemungutan suara rapat dengan sistem e-voting dari KCI dengan dipandu Ibu Notaris dan dibantu oleh BAE. Terima kasih. Hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Jumlah suara yang hadir sebanyak 9.127.449.310 100%. Kemudian suara tidak setuju 489.773.157, persentase 5,36%. Suara abstain 14.599.226, persentase 0,15%. Suara setuju 8.623.076.927, persentase 94,47%. Total suara setuju 8.637.676.153, persentasenya 94,63%. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Sudah dengan laporan Ibu Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan dalam mata acara pertama tersebut. Mata acara kedua rapat, yaitu penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Untuk pembahasan mata acara kedua rapat ini akan disampaikan oleh Bapak Budianto Liman selaku Direktur Utama Perseroan. Dan Bapak Budianto kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak Ibu pemegang saham Dewan Komisaris dan pemangku kepentingan yang saya hormati. Sebagaimana telah disebutkan dalam laporan tahun direksi atas laporan keuangan konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, perseroan telah membukukan rugi neto yang diatribusikan kepada pemilik induk entitas induk atau pemegang saham sebesar negatif 5.165.288.948 rupiah. Berdasarkan hal tersebut, perseroan mengusulkan untuk menyetujui sebagai berikut. Dikarenakan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau pemegang saham perseroan pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah negatif, maka perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang PT. Selanjutnya, jalan rapat kami serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Terima kasih Bapak Budianto Liman. Demikian penjelasan direksi mengenai rencana penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
Selanjutnya, sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan mengusulkan pada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang PT untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kedua, menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas. Satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Para Bapak dan Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham Perseroan yang kami hormati, kini tibalah saatnya bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara kedua, rapat dengan menggunakan tata cara yang sama dengan mata acara sebelumnya. Kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, dipersilakan untuk menulis di formulir pertanyaan atau menyampaikan dalam kolom chat yang tersedia pada layar webinar dengan pertama menyebutkan nama dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili, dan kedua menuliskan pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara rapat. Silakan notaris melakukan verifikasi dan Pak Mulyadi menyampaikan pertanyaan yang ada di formulir pertanyaan dan chatroom terkait mata acara kedua. Tidak. Oleh karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan pada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Pertama, menyetujui dan menetapkan Perseroan tidak menyisihkan dana cadangan sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang PT tahun 20 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kedua, menyetujui dan memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebelum pengambilan keputusan, perlu kami sampaikan bahwa keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sekarang kita lanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara ini dengan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham atau untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tapi pada waktu pengambilan keputusan oleh rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui acara tersebut. Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan. Tidak ada ya? Bagi yang memberikan suara abstain, diharap mengangkat tangan. Tidak. Selanjutnya memasuki sesi untuk pemungutan suara rapat dengan sistem e-voting dari KSI dengan dipandu Ibu Notaris dan dibantu oleh BAE. Terima kasih. Hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Suara yang hadir 9.127.449.310, persentase 100. Suara tidak setuju 492.996.144, persentase 5,40%. Suara abstain 2.269.480, persentase 0,02%. Suara setuju 8.182.183.686, persentase 94,57%. Total suara setuju 8.454.453.166, persentase 94,59%. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan dalam mata acara kedua tersebut. Selanjutnya adalah mata acara ketiga rapat, yaitu penunjukan akuntan publik independen yang akan melakukan audit atas buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik independen tersebut
serta persyaratan lain penunjukannya. Untuk pembahasan mata acara ketiga ini akan disampaikan kembali oleh Bapak Budianto. Ada Bapak Budianto, kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Bapak dan Ibu sekalian, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Merujuk pada ketentuan pasal 59 POJK 15/2020, diatur bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis dan tahunan wajib diputuskan dalam RUPS perusahaan terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Sesuai pasal 13 ayat 2 Peraturan POJK nomor 13/POJK 03/2017 tentang penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai A. Alasan pendelegasian kewenangan, dan B. Kriteria dan batasan akuntan publik yang dapat ditunjuk. Selanjutnya terkait penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas buku perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2022, kami mengusulkan kepada rapat untuk memberikan pendelegasian kewenangan kepada penunjukannya kepada Dewan Komisaris dikarenakan perseroan masih membutuhkan waktu dan diskusi lebih lanjut untuk memilih akuntan publik tersebut. Adapun kriteria atau batasan akuntan publik yang akan ditunjuk yaitu sebagai berikut. 1. Akuntan publik tersebut telah memperoleh izin dan terdaftar di OJK. 2. Akuntan publik tersebut senantiasa bersikap independen, objektif, dan profesional dalam memberikan jasanya. 3. Akuntan publik tersebut senantiasa mentaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan. 4. Akuntan publik tersebut tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet. Dengan mengacu kepada penjelasan kami sebelumnya, kami mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen perseroan yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Demikian, selanjutnya saya serahkan kembali kepada pimpinan rapat. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara ketiga dengan menggunakan tata cara yang sama dengan sebelumnya. Silakan notaris melakukan verifikasi dan Pak Mulyadi menyampaikan pertanyaan yang ada di formulir pertanyaan dan chatroom terkait mata acara ketiga. Oleh karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan pada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Menyetujui untuk mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik independen perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit terhadap laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2022 dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium akuntan publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut. Sebelum mengambil pengambilan keputusan, perlu kami sampaikan bahwa keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sekarang kita lanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara ini dengan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui acara tersebut.
Bagi yang tidak setuju, diharap mengangkat tangan. Bagi yang memberikan suara abstain, silakan angkat tangan. Baik, selanjutnya memasuki sesi untuk pemungutan suara rapat dengan sistem e-voting dari KCI dengan dipandu Ibu Notaris dan dibantu oleh BAE. Terima kasih. Hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Suara yang hadir 9.127.449.310, persentase 100. Suara tidak setuju 489.773.157, persentase 5,36%. Suara abstain 14.599.226, persentase 0,15%. Suara setuju 8.623.076.927, persentase 94,47%. Total suara setuju 8.637.676.153, persentase 94,63%. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, dengan ini saya nyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan dalam mata acara ketiga tersebut. Sekarang sampailah kita pada agenda terakhir, yaitu penetapan gaji dan tunjangan lainnya anggota Direksi Perseroan serta honorarium dan tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. Untuk pembahasan mata acara keempat kali ini akan disampaikan kembali oleh Bapak Budianto Liman. Kami persilakan. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak dan Ibu sekalian, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati. Dengan mengingat Peraturan OJK Nomor 34/2014, fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris. Dengan mempertimbangkan kinerja anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah besaran yang tetap sama dengan tahun sebelumnya. Demikian Pak Suhardi, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Bapak. Terima kasih. Bapak-bapak, ibu-ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, kini tiba saatnya bagi pemegang saham atau kuasa pemegang saham Perseroan untuk mengajukan pertanyaan sehubungan dengan mata acara keempat dengan menggunakan tata cara yang sama dengan sebelumnya. Silakan notaris melakukan verifikasi dan Pak Mulyadi menyampaikan pertanyaan yang ada di formulir pertanyaan dan chatroom terkait mata acara keempat. Oleh karena tidak ada pertanyaan, kami mengusulkan kepada rapat untuk memutuskan sebagai berikut. Menyetujui untuk menetapkan gaji dan atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dengan jumlah besaran yang tetap sama dengan tahun sebelumnya. Sebelum pengambilan keputusan, perlu kami sampaikan bahwa keputusan rapat harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan dalam hal keputusan serta secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah atau 1/2 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Sekarang kita lanjutkan pengambilan keputusan untuk mata acara ini dengan pemungutan suara dengan cara mengangkat tangan atas usul tersebut. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk mengeluarkan suara tidak setuju atau suara abstain, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, maka mereka dianggap menyetujui acara tersebut. Bagi yang tidak setuju, diharapkan mengangkat tangan. Bagi yang memberikan suara abstain dan diharap mengangkat tangan. Ya, tidak ada. Selanjutnya memasuki sesi untuk pemungutan suara rapat dengan sistem e-voting dari KCI dengan dipandu Ibu Notaris dan dibantu BAE. Terima kasih. Hasil pemungutan suara untuk usulan tersebut di atas adalah sebagai berikut. Suara yang hadir 9.127.449.226,
310 persentase 100, suara tidak setuju 489.773.157, persentase 5,36%. Suara abstain 2.269.480, persentase 0,02%. Suara setuju 8.635.406.673, persentase 94,60%. Total suara setuju 8.634.676.153, persentase 94,63%. Oleh karena itu, rapat dapat dilanjutkan untuk menetapkan keputusan sesuai dengan mata acara rapat. Terima kasih. Sesuai dengan laporan Ibu Notaris, dengan ini saya menyatakan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah memutuskan untuk menyetujui usulan keputusan mata acara keempat tersebut. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati, dengan telah diambilnya keputusan terakhir rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian mata acara untuk rapat ini, dan kami dengan segala hormat mengucapkan terima kasih atas kerjasama dan bantuan hadirin semua, sehingga memungkinkan rapat ini untuk mengambil keputusan-keputusan dengan lancar dan sukses. Akhirnya, dengan ini kami menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan kedua PT Kawasan Industri Jababeka Tbk dengan ini ditutup pada pukul 11.34 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada MC. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan, serta para undangan yang kami hormati. Demikianlah seluruh rangkaian acara rapat telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Demikian atas kehadiran dan perhatiannya. Selamat siang.